Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari materi pelajaran praktikum akuntansi pemerintahan, yaitu pengesahan RAPBD. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa saya akan membacakan tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga. Yang pertama, siswa diwajibkan menyiapkan sebuah buku yang akan digunakan sebagai buku catatan dan juga latihan. Kemudian yang kedua, siswa diwajibkan mengklik tombol subscribe dan like serta berikan komentar nama siswa hadir sebagai tanda kehadiran. Siswa diwajibkan menyimak materi yang sampai selesai. Yang keempat, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu setiap tanggal 26 Agustus. Jadi tugasnya akan dikumpulkan pada 26 Agustus yang akan datang. Kemudian yang kelima, pengumpulan tugas di sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau yang mewakili. Kemudian selanjutnya, apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Selanjutnya, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai raport dipastikan tidak tuntas. Nah, langsung saja ke materi 2, pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau yang disingkat dengan pengesahan RAPBD. Nah, hasil akhir penyusunan RAPBD adalah selesainya RAPBD disusun. Jadi minggu lalu kita belajar tentang RAPBD, cara penyusunannya. Sedangkan sekarang kita masuk ke pengesahan. Nah, setelah disusun, RAPBD disahkan menjadi APBD. Nah, proses pengesahan RAPBD menjadi APBD ini terjadi sekitar bulan Oktober sampai Desember. Pengesahan RAPBD ini melibatkan yang pertama pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD. Pengesahan RAPBD melibatkan berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengesahan RAPBD ini relatif sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RAPBD yang kita bahas minggu lalu. Adapun tambahan pihak yang terlibat yaitu seperti gubernur atau Mendagri. Nah, berikut ini merupakan pihak-pihak yang terkait dalam pengesahan RAPBD. Yang pertama, tim anggaran pemerintahan daerah TAPD. Nah, TAPD ini sudah dibahas minggu lalu, jadi bisa Anda simak di video sebelumnya. Yang kedua, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD. Yang ketiga, pejabat pengelola keuangan daerah atau yang disingkat dengan PPKD. Yang keempat, sekretariat daerah atau Setda. Yang kelima, kepala daerah kita yaitu bupati. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, yang membedakan dari minggu lalu yaitu gubernur atau Mendagri. Nah, di sini gubernur itu ialah pemimpin eksekutif di pemerintahan provinsi. Nah, kalau di kabupaten berarti bupati. Kemudian Mendagri. Nah, Mendagri yaitu pembantu presiden yang membawahi Kementerian Dalam Negeri. Kemudian B, dokumen-dokumen dalam pengesahan RAPBD. Pada dasarnya tidak ada tambahan dokumen dalam proses pengesahan APBD dibandingkan dengan
dokumen-dokumen dalam proses penyusunannya yang kita bahas minggu lalu. Nah, dokumen-dokumen yang disiapkan dalam penyusunan RAPBD ini meliputi RAPBD, yaitu rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, kemudian nota keuangan dan lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran di sini maksudnya ada ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. Nah, yang C, proses pengesahan RAPBD. Nah, RAPBD dibahas antara pemerintah daerah dan DPRD. Nah, apabila pembahasan tersebut mencapai kesepakatan, maka DPRD dan kepala daerah melakukan persetujuan bersama. Nah, pada dasarnya ada 6 proses utama dalam pengesahan APBD, yaitu yang 1, pembahasan RAPBD. Nah, di sini kepala daerah menyerahkan RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran kepada DPRD paling lambat awal bulan Oktober. Kemudian pemerintah daerah dan DPRD membahas kesesuaian RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran dengan KUA dan PPHS. Nah, apabila sudah dicapai kesepakatan, kepala daerah dan DPRD membuat persetujuan bersama paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan APBD. Nah, berdasarkan persetujuan bersama RAPBD, PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, PPKD menyerahkan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD ini kepada kepala daerah untuk diperiksa dan diotorisasi. Nah, kemudian yang kedua, evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Nah, di sini evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD dilakukan oleh Gubernur dan Mendagri. Nah, kepala daerah menyerahkan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD kepada Gubernur atau Mendagri paling lambat 3 hari kerja setelah disetujui untuk dievaluasi. Nah, di sini Gubernur atau Mendagri mengevaluasi kesesuaian RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran RAPBD dengan Permendagri tentang evaluasi rancangan peraturan daerah. Kemudian Gubernur atau Mendagri menyerahkan RAPBD dan rancangan peraturan daerah rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD yang sudah dievaluasi kepada kepala daerah. Nah, kemudian yang ketiga, penetapan perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Nah, setelah dievaluasi, hasil evaluasi Gubernur atau Mendagri ini sudah menunjukkan bahwa RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD sudah sesuai dengan Permendagri, maka dilanjutkan dengan proses penetapan APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Nah, kepala daerah menetapkan RAPBD menjadi peraturan daerah APBD, sedangkan rencana peraturan kepala daerah penjabaran APBD menjadi peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Nah, paling lambat tanggal 31 Desember. Kepala daerah menyerahkan perda
tentang APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD kepada gubernur atau Mendagri paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Nah, apabila evaluasi tidak mencapai kesepakatan, maka ada kemungkinan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD tidak dapat diterima dalam proses evaluasi oleh gubernur atau Mendagri. Nah, untuk itu kepala daerah dan DPRD harus melakukan penyempurnaan. Nah, tahap pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini dilakukan apabila hasil evaluasi gubernur atau Mendagri tidak ditindaklanjuti. Nah, apabila dalam waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut evaluasi, gubernur atau Mendagri mengeluarkan surat keputusan pembatalan RAPBD dan pembatalan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD dan berlakunya pagu anggaran tahun sebelumnya. Jadi setelah dibatalkan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD ini berlaku APBD atau pagu anggaran tahun sebelumnya. Nah, gubernur atau Mendagri akan menyerahkan surat keputusan pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD dan berlakunya pagu anggaran tahun sebelumnya kepada kepala daerah. Nah, kemudian kepala daerah menetapkan pelaksanaan pengeluaran atas pagu anggaran tahun sebelumnya dengan peraturan kepala daerah pelaksanaan pengeluaran atas pagu tahun sebelumnya. Nah, yang kelima, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama RAPBD tidak dicapai. Nah, di sini ada kemungkinan tidak dicapai persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD tentang RAPBD yang diajukan. Nah, untuk itu kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Proses penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ini dimulai dari SKPD menyusun ulang RKA SKPD. Kemudian SKPD menyerahkan RKA SKPD tersebut kepada PPKD sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Kemudian PPKD menyerahkan RKA SKPD kepada TAPD untuk dibahas. Nah, kemudian SKPD dan TAPD melakukan pembahasan RKA SKPD. TAPD menyerahkan RKA SKPD yang sudah dibahas kepada PPKD. Kemudian PPKD menyusun rancangan peraturan kepala daerah APBD. Lalu PPKD menyerahkan rancangan peraturan kepala daerah APBD kepada sekretaris daerah untuk diperiksa dan disetujui. Setelah itu, sekretaris daerah menyerahkan rancangan peraturan kepala daerah APBD kepada kepala daerah untuk diperiksa dan diotorisasi. Nah, yang keenam, penetapan rancangan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. Apabila tidak dicapai persetujuan bersama, pemerintah daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Setelah disusun, rancangan peraturan kepala daerah APBD ditetapkan. Nah, kepala daerah
menyerahkan rancangan peraturan kepala daerah APBD kepada gubernur atau Mendagri untuk dievaluasi. Nah, kemudian gubernur atau Mendagri melakukan evaluasi rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Nah, di sini gubernur atau Mendagri akan mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah APBD menjadi peraturan kepala daerah APBD. Lalu gubernur atau Mendagri menyerahkan peraturan kepala daerah tentang APBD ini kepada kepala daerah. Itulah tadi pembahasan materi tentang pengesahan RAPBD. Untuk tugas, Anda diminta tuliskan hasil pengamatan Anda setelah menonton video ini di buku catatan dengan sebaik mungkin, selengkap mungkin ya, dan mencatatnya di buku latihan. Jangan lupa dikumpulkan pada tanggal 26 Agustus tahun 2020. Saya rasa sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.